Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan karena dengan kesehatan dan kebahagiaan, adik-adik dan kita semua dapat melakukan aktivitas dengan baik. Sehingga harapannya hasil dari aktivitas yang kita lakukan adalah luar biasa. Ya adik-adik, perkenalkan saya adalah Kak Diarti, Ketua Gugus Depan Putri SMA Negeri 1 Tangerang. Mungkin adik-adik baru pertama kali ini bertemu dengan saya secara virtual, ya dikarenakan keadaan pandemi yang belum mengizinkan kita untuk berkegiatan secara langsung. Kakak ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah diterima menjadi tamu ambalan di Gugus Depan SMA Negeri 1 Tangerang. Nah, saat ini adik-adik baru berproses untuk menuju pada tingkatan penegak karena adik-adik masih menjadi tamu ambalan dan belum menjadi anggota ambalan seutuhnya di SMA Negeri 1 Tangerang. Nah, selama berproses untuk menjadi anggota ambalan atau menjadi penegak, di sini adik-adik akan bersama dengan kakak dan kakak-kakak pembina yang lain dan kakak-kakak Dewan Ambalan juga. Adik-adik akan belajar tentang kepramukaan di Gugus Depan SMA Negeri 1 Tangerang. Nah, perlu adik-adik ketahui dulu dan sebelum berkegiatan adik-adik perlu mengetahui bagaimana pramuka SMA Negeri 1 Tangerang. Mungkin adik-adik akan berpikir bahwa pramuka SMA Negeri 1 Tangerang adalah pramuka yang isinya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, atau hanya berkegiatan di dalam kelas, atau mungkin adik-adik punya gambaran yang lain bagaimana tentang kegiatan kepramukaan. Apakah adik-adik sudah memiliki bayangan seperti apa pramuka di SMA Negeri 1 Tangerang? Harapannya ada, meskipun mungkin nanti tidak sesuai atau kurang sesuai atau bahkan sesuai dengan pramuka di SMA Negeri 1 Tangerang saat ini. Nah, adik-adik, pramuka SMA Negeri 1 Tangerang adalah gugus depan, sebuah gugus depan, sebuah satuan pendidikan untuk mendidik kawula muda di kegiatan kepramukaan di golongan penegak. Nah, perlu adik-adik ketahui dulu bahwa pramuka itu ada 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, gugus depan kita ini bergerak atau pada golongan penegak yang umurnya dari 16 tahun sampai 20 tahun. Nah, di penegak ini adik-adik tidak akan memiliki barung lagi, tidak akan memiliki regu lagi, tapi memiliki apa? Memiliki sangga. Sangga itu adalah satuan terkecil di kepenegaan yang terdiri dari 4-8 anggota. Dan satu sangga yang terdiri dari 4-8 anggota itu dipimpin oleh ketua sangga dan wakil ketua sangga. Dari beberapa sangga yang nanti akan terkumpul menjadi 12-32 anggota atau 4-8 sangga itu nanti menjadi ambalan. Nah, di SMA Negeri 1 Tangerang nama ambalannya adalah untuk ambalan putra namanya Suropati dan ambalan putri namanya R.A. Kartini. Dan perlu adik-adik ketahui bahwa di penegak ada satuan terpisah. Sistem berkepramukaannya satuan terpisah, yaitu satuan putra dan satuan putri. Dan gugus depan kita juga terpisah, yaitu gugus depan putra dan gugus depan putri. Gugus depan putra diketuai oleh Kak Marjoko, sedangkan gugus depan putri diketuai oleh saya. Nah, dalam sistem kepramukaannya atau pendidikan kepramukaan di sini bukan hanya kakak pembina saja yang terdiri dari 10 pembina dalam melaksanakan atau melangsungkan kegiatan kepramukaan, tidak langsung dari pembina sendiri, tetapi kalau di penegak itu ada namanya Dewan Ambalan Penegak. Dewan Ambalan Penegak ini dipimpin oleh seorang pradana, ada juga pemangku adat, kerani atau sekretaris, hartaka atau juru uang atau bendara, dan beberapa anggota yang di Dewan Ambalan kita dinamakan divisi.
divisi itu ada bermacam-macam, ada Bimbang, ada Liktev, ada Sarpras, ada TI, ada Humas, ada Tekspram. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan di gugus depan kita atau di Ambalan Suropati RA Kartini. Nah, adik-adik, di sini kalau misalkan adik-adik mau tanya pratamanya siapa, di gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang tidak memiliki pratama, adik-adik, tapi memiliki pimpinan ambalan itu yang namanya pradana, pradana putra dan pradana putri. Tetapi di luar sana seringkali istilah yang dipakai itu kalau untuk pradana putra adalah pradana, kalau untuk pradana putri adalah pradani. Ya kreatif ya. Tapi di dalam aturan Kuarnas namanya adalah pradana putra dan pradana putri. Nah, untuk sangga kalau misalkan di Penggalang adik-adik ketika nama regunya memakai, yang putra memakai nama-nama hewan, yang putri memakai nama-nama bunga, ya toh. Nah, kalau di Penegak namanya berbeda adik-adik. Namanya itu yang sering dipakai ada 5, tetapi juga bisa ada ditambah sesuai dengan ciri khas dan motivasi dari masing-masing sangga. Nama-nama sangga yang kita pakai di gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang di Ambalan Suropati RA Kartini ini ada 5, yaitu perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Kira-kira tahu tidak? Apa itu perintis? Mengapa kok namanya perintis? Namanya kok pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana? Nah, di dalam pramuka ini syarat dengan kiasan adik-adik. Nah, nama-nama sangga itu juga memiliki kiasan. Misalkan perintis. Perintis itu nama lainnya keperintisan. Artinya kiasannya adalah orang yang berani memulai, orang yang berani mencoba dan mengawali. Nah, kalau adik-adik memiliki jiwa itu, maka cocok nama sangganya adalah perintis. Kalau pencoba, ini kiasannya adalah memiliki keberanian dalam mencoba segala hal yang positif. Kalau adik-adik suka coba-coba, nama sangganya cocoknya adalah pencoba. Kalau pendobrak adalah keberanian dalam mengemukakan pendapat atas kebenaran dan melawan ketidakbenaran. Apakah adik-adik berjiwa seperti itu, atau jiwanya memang yang seperti itu benar ya harus dikatakan benar. Ketika ada ketidakbenaran, adik-adik berani mengungkapkan ketidakbenaran itu dan meluruskan. Nah, kalau adik-adik jiwanya seperti itu dan cocoknya, nama sangganya adalah pendobrak. Kalau penegas apa? Kalau penegas kiasannya adalah keberanian untuk mengambil keputusan secara arif dan bijaksana. Nah, kalau adik-adik sudah bisa mengambil keputusan, berpikir dengan hening, berpikir dengan sebab akibat, ketika mengambil keputusan tidak keburu-buru, tidak hanya berpikir kemanfaatan bagi diri sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir ketika saya misalkan, ketika saya memutuskan seperti ini, apa manfaat untuk saya, apa manfaat untuk orang lain, apakah merugikan orang lain, apakah merugikan saya. Nah, adik-adik ketika mengambil keputusan dengan berpikir seperti itu, insya Allah adik-adik, keputusan adik-adik itu adalah arif dan bijaksana. Kalau misalkan adik-adik membuat keputusan itu ternyata merugikan orang lain dan menguntungkan kita, lebih baik jangan dilakukan. Karena mengapa? Sebisa mungkin ketika kita membuat keputusan jangan merugikan orang lain. Sebisa mungkin jangan. Karena keputusan itu pasti akan memunculkan masalah. Minimal keputusan yang adik-adik buat bermanfaat untuk diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Akan lebih baik lagi kalau keputusan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk lingkungan atau orang lain. Itu luar biasa. Kalau adik-adik memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang arif dan bijaksana, silahkan nama sangga adik itu diberi nama penegas. Nah, apakah adik-adik juga termasuk orang-orang yang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas?
ketika diberi tugas berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang dilakukan itu mencapai hasil yang maksimal dan sebagai bentuk amanah yang diberikan. Kalau adik-adik jiwanya seperti itu, maka sangga adik-adik cocok diberi nama pelaksana. Kecuali 5 nama sangga itu, masih ada lagi nama-nama sangga yang sesuai dengan kemampuan dan motivasi hidup sangganya tersebut adik-adik. Sangga itu bisa misalkan sangga alam, sangga IT, TI, informasi dan teknologi, karena sekarang itu kan IT itu sangat berkembang pesat, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Terus leader, misalkan adalah memiliki adik-adik itu yang berkumpul sangga yang memiliki anggota yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang tinggi, bisa itu memiliki nama sangga leader. Lalu ada seni budaya, mungkin adik-adik adalah kumpulan dari anggota-anggota yang bisa menari, main teater, terus main musik, seni rupa, bisa menggunakan sangga seni budaya. Atau adik-adik adalah seorang rohaniawan, atau saya doakan rohaniawan ya, orang-orang yang agamanya lebih tinggi dari temannya misalkan, dan suka belajar tentang keagamaan. Nah, ini bisa juga menggunakan nama sangga religi. Nah, itu nama-nama sangga adik-adik. Dan di SMA Negeri 1 Tengaran kita memakai 5 sangga yang tadi: perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Untuk yang sangga yang tadi seni budaya, IT, terus religi, alam, itu kita belum memakai nama-nama itu. Karena di sini juga ada tanda sangganya juga. Dan nanti ditempel di baju penegak kalau nanti adik-adik sudah menjadi penegak atau anggota ambalan di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran. Sudah siap untuk menjadi penegak di SMA Negeri 1 Tengaran? Harapan kakak adik-adik semuanya siap. Oleh karena itu, sebelum menjadi penegak, alangkah baiknya kenali dulu seperti apa pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Nah, adik-adik, mari kakak antarkan untuk mengenal pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Kalau misalkan adik-adik berpikir atau membayangkan bahwa pramuka SMA Negeri 1 Tengaran itu berisi tentang tepuk-tepuk, bernyanyi-nyanyi, pemberian materi di dalam kelas, atau hanya PBB saja, maka penilaian adik-adik atau bayangan adik-adik itu kurang tepat. Karena kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Tengaran lebih dari itu, lebih menyenangkan daripada hanya sekedar nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, dan berkegiatan di dalam kelas. 5 tahun terakhir ini pramuka SMA Negeri 1 Tengaran sudah berusaha untuk mengikuti metode pendidikan kepramukaan. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan di alam dan juga kegiatan yang langsung dilakukan. Jadi kegiatan kepramukaan itu bukan hanya sebuah teori, tetapi sebuah kegiatan peningkatan kecakapan atau keterampilan yang kemudian akan terumuslah teori yang sangat bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Di sini dari segi pembina pramuka untuk tahun 2021 ini ada 10 pembina. 4 pembina putra, pembina satuan putra, dan 6 pembina putri. Mengapa kok lebih banyak yang putri? Karena anggota kita di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran banyak yang putri. Kita juga memiliki Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan, di mana ketuanya adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Munarso, Magister Pendidikan, dan memiliki anggota sebanyak 4 orang yang melibatkan beberapa unsur, baik dari pembina, terus ada tokoh masyarakat, ada orang tua, seperti itu, tokoh pramuka. Jadi untuk organisasi yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran ini sudah merujuk pada peraturan Kuarnas yang melibatkan beberapa unsur dalam organisasi dewasa, yaitu tentang gugus depan dan Mabigus, dan untuk Dewan Ambalan juga
ada apa dewan kerjanya ada 2, yaitu Dewan Ambalan Penegak, yaitu Dewan Kerja, dan ada juga Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ini baik di gugus depan maupun di Ambalan, Dewan Kehormatan memiliki tugas untuk menegakkan adat gugus depan atau adat Ambalan dan juga memberikan penghargaan serta bagi adik-adik yang melanggar adat Ambalan. Nah, ini adalah tugas Dewan Kehormatan yang akan melakukan tindakan. Jadi kakak sampaikan bahwa dari segi organisasi di gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang, insya Allah organisasi yang harus ada di gugus depan semuanya sudah ada. Yang kedua, untuk uji SKU SMA Negeri 1 Tangerang atau Pramuka SMA Negeri 1 Tangerang membuka seluas-luasnya kemauan, minat, keinginan dari adik-adik anggota Ambalan khususnya kelas 10 untuk menjadi bantara, menjadi penegak bantara. Andai kata adik-adik dari kelas 10 yang sejumlah 396 orang ini semuanya menjadi bantara, gugus depan akan memfasilitasi. Karena itu adalah hak adik-adik untuk difasilitasi. Sedangkan tugas dari gugus depan adalah memberikan fasilitas kepada adik-adik yang menginginkan untuk menjadi tingkat penegak bantara. Bagaimana caranya? Mendaftar, lalu melakukan serangkaian kegiatan, khususnya adalah uji syarat kecakapan umum yang akan dilakukan di gugus depan. Nah, apakah hanya SKU? Tidak, adik-adik. Ada program-program luar biasa yang dimiliki oleh gugus depan. Bahkan sampai saat ini gugus depan memiliki sebuah program yang namanya Tripuk. Tripuk itu adalah 3 program unggulan gugus depan. Apa program unggulan gugus depan itu? Ada 3. Yang pertama adalah penciptaan penegak Garuda berprestasi. Yang kedua, pembina pramuka berprestasi. Dan yang ketiga adalah gugus depan mantap. 3 ini adalah tujuan dari semua kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Tangerang. Bagaimana realisasinya? Realisasinya menyeluruh dari anggota dewasa yang terdiri dari pembina, mabi, sampai pada anggota atau kaum muda, yaitu peserta didik, baik Dewan Ambalan maupun yang bukan Dewan Ambalan. Itu meliputi apa saja? Banyak sekali adik-adik. Ada 8 standar yang harus dilakukan. Administrasi gugus depan saat ini alhamdulillah kita dari pembina dan Dewan Kerja sudah mempersiapkan administrasi gugus depan untuk mengikuti kegiatan lomba atau akreditasi gugus depan mantap di tingkat Kuarcap, dan harapannya nanti bisa sampai di tingkat Kuarja di tahun 2022. Ada lagi tentang peningkatan kapasitas kegiatan kepramukaan, itu memfasilitasi pembina maupun peserta didiknya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Untuk apa? Karena pramuka SMA Negeri 1 Tangerang sadar bahwa soft skill itu sangat dipentingkan adik-adik. Dan kita sangat memfasilitasi sekali untuk adik-adik peserta didik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di dalam gugus depan maupun di luar gugus depan. Adapun pelatihan yang sudah pernah dilakukan adalah pelatihan budidaya tanaman, pelatihan bagaimana mengelola gugus depan, pelatihan penulisan buku, bahkan kita sampai bisa menelurkan beberapa buku. Dan ada 1 buku yang di situ memang benar-benar dilakukan oleh Dewan Ambalan waktu itu kemah di Kebumen di PWD, jadi perkemahan Wirakarya, dan didokumentasi dalam sebuah buku. Selain pelatihan buku yang menghasilkan buku tadi, ada juga pelatihan jurnalistik dan pelatihan pengelolaan media sosial. Dari pelatihan jurnalistik ini, gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang memiliki buletin yang namanya adalah Buletin Ambalan. Dan Buletin Ambalan ini menjadi buletin pertama di SMA Negeri 1 Tangerang. Dan sekarang mengilhami buletin-buletin dari organisasi kesiswaan yang lain.
Dan alhamdulillah sampai hari ini buletin SMA Negeri 1 Tengaran masih terus berjalan dan dicetak atau diterbitkan setiap tanggal 15 setiap bulannya. Sedangkan untuk tindak lanjut dari pelatihan media sosial, pada saat ini Gugus Depan SMA Negeri 1 Tengaran sudah memiliki 6 media sosial. 6 media sosial itu meliputi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, terus ada YouTube dan blog. Itu adalah media sosial Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran yang bernama Pramuka Semanta 119.120. Itu adalah media sosial Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Dan alhamdulillah untuk YouTube-nya kita sudah tembus 5.000 lebih subscriber. Dan sekarang kita tinggal berjuang bagaimana YouTube ini menjadi salah satu wadah Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran menjadi organisasi siswa yang entrepreneur untuk mendukung branding sekolah. Entrepreneur and Green School. Selain pelatihan-pelatihan itu, kita juga melakukan pelatihan yang lain seperti jota-joti, belajar memakai radio itu, terus pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan untuk peserta didik maupun untuk pembina gugus depan atau pembina satuan di SMA Negeri 1 Tengaran. Itu dari segi peningkatan kualitas dalam bentuk pelatihan. Selain pelatihan, gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran juga melakukan peningkatan kecakapan khusus yang meliputi kurang lebih sampai saat ini kita sudah melakukan kegiatan itu kurang lebih 25 SKK. SKK itu adalah syarat kecakapan khusus yang intinya tentang peningkatan kecakapan yang dimiliki atau sesuai minat dengan peserta didik. Nah, yang menjadi favorit untuk uji SKK di SMA atau di Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran itu adalah SKK berkebun. Mengapa berkebun? Karena SKK berkebun itu meningkatkan kecakapan peserta didiknya untuk menjadi swasembada pangan meskipun hanya untuk keluarga. Pramuka juga memiliki kebun yang difasilitasi oleh sekolah, dan kebun itu ditanami buah, ditanami toga, ditanami sayur sesuai dengan kebutuhan. Dan kita juga difasilitasi sekolah, di depan sanggar ada taman, dan taman itu digunakan untuk uji SKK juru kebun yang meliputi di situ adalah jenis tanaman bisa dimakan dan tanaman hias. Kita juga melakukan kegiatan itu. Terus untuk kegiatan yang lain ada juru tulis atau pengarang. Kita juga memiliki kesempatan atau memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk meningkatkan kecakapan di tulis menulis. Itu juga akan difasilitasi dalam bentuk SKK. Ada juga SKK religi, misalkan Qori, Muazin, Khotib, bahkan di agama yang lain misalkan Buddhis, tentang ya ada beberapa bidangnya di keagamaan atau religi Buddhis, Kristen, itu juga kita fasilitasi semua. Terus juga ada tentang kalau misalkan adik-adik menginginkan kuliah di perhotelan, ingin menjadi chef misalkan, nah di Pramuka juga memfasilitasi dalam bentuk uji SKK, yaitu SKK juru masak, SKK menata meja makan, SKK menata rumah. Dan ini kita untuk pengujinya langsung dari seorang manajer hotel di Tawangmangu dan manajer hotel di daerah Mbawen, dan sekaligus beliau ini adalah dosen tata boga di sebuah perguruan tinggi bidang perhotelan. Ini kita sudah berjalan sekitar 5 tahun dengan beliau tentang uji SKK, tentang memasak, menata meja makan, menata rumah itu. Selain itu juga ada uji berkebun tadi, juga kita bekerja sama dengan pelatih, yaitu tentang praktisi pertanian seperti penggerak KWT. KWT itu adalah sebuah perkumpulan untuk ibu-ibu yang pemanfaatan pekarangan rumah atau kepada orang profesional di bidang pertanian. Di bidang olahraga, nah ini adik-adik, kita dari Pramuka tahu bahwa siswa atau peserta didik SMA Negeri 1 Tengaran itu sangat suka dengan olahraga.
Dan di sini Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran punya tim olahraga dan memfasilitasi uji SKK olahraga. Olahraga apa saja? Nah, saat ini kan baru gemar gowes ya. Nah, Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran juga memfasilitasi uji pesepeda. Kita goes bersama. Kemarin itu kita goesnya belum terlalu jauh, tapi kita sudah goes bersama. Dan di sini adik-adik senang. Artinya apa? Senang bisa bersepeda bersama, asik. Setelah itu mendapatkan TKK. Tahu adik TKK itu apa? TKK itu yang tempel-tempelan itu loh ya. Nanti pakai tetampan, ditempel-tempel lah, itu TKK. Itu kita juga bekerja sama dengan komunitas onrel itu. Komunitas sepeda yang ada di Salatiga, beliau yang menguji. Terus ada juga uji SKK perenang. Perenang ini kita tidak main-main adik-adik. Untuk pengujinya kita langsung ke pelatih renang tingkat Jawa Tengah. Dan beliau itu biasanya yang mandegani peserta Popda di sebuah kabupaten. Dan dia memiliki sertifikat tentang sebagai pelatih renang tingkat Jawa Tengah. Dan itu beliau itu sangat enak sekali ketika melatih. Dasarnya sangat jelas sekali. Dan adik-adik tidak perlu takut, Kak, saya tuh pengen renang tapi saya tuh belum bisa renang. Nanti dari pelatih itu diajari adik-adik. Jadi adik-adik itu tidak langsung diuji, ayo langsung masuk kolam renang langsung renang, itu tidak adik-adik. Tapi kita dari gugus depan tuh memfasilitasi dulu, kita latihan dulu. Setelah latihan nanti baru diuji adik-adik. Dan alhamdulillah saat ini ada itu testimoni dari Dewan Ambalan yang pernah ikut uji renang. Saking senangnya itu curhat ke saya adik-adik. Kak, saya tuh suka sekali dengan Pramuka. Lah ada apa? Saya tanya seperti itu. Saya tuh dulu tidak bisa renang hanya ceplak tanpa teknik. Tapi berkat uji SKK renang, Kak, sekarang saya tuh bisa renang. Dan saya tuh pengen jadi tentara, Kak. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya sekali. Dulu yang saya tidak tahu teknik renang, sekarang saya tahu teknik renang. Dan renang saya sekarang sudah bagus, Kak. Dan tidak hanya satu gaya saja. Ini sungguh luar biasa, adik-adik. Pencapaian-pencapaian seperti inilah yang diharapkan oleh gugus depan. Yang ini yang membuat bangga, membuat senang, terharu pembina itu ya seperti ini. Apa yang dilakukan pembina ternyata sangat bermanfaat untuk adik-adiknya. Itu. Dan kita setiap tahun ada uji renang dengan pelatih tersebut, dan kita memang sudah bekerja sama dengan beliau untuk uji renang atau uji SKK perenang. Kecuali goes perenang, kita juga ada gerak jalan di sini juga ada uji gerak jalan, SKK gerak jalan yang kita pengujinya langsung dari tentara. Dan tentara ini sangat friendly sekali. Beliau itu tidak kaku, itu tidak, tapi beliau itu enak. Dan kita kemarin juga pernah mengadakan uji gerak jalan dan ternyata hasilnya memuaskan. Dan yang terakhir ini adik-adik. Oh, bukan terakhir, masih ada lagi. Ada lagi tim senam. Kita punya tim senam dari Pramuka Semanta yang kita sebut Prasmanta, seperti itu. Kita juga memiliki tim senam, dan memang saat ini kita karena pandemi kita belum bisa membuat video tentang senam, dan kita ingin membuat video senam pramuka, tapi belum terlaksana karena mau kita realisasi malah PPKM setelah lebaran ini. Ya sudah, kita taat pada peraturan pemerintah, maka kita tidak mau melanggar dan atau menyalahi aturan dari pemerintah tentang PPKM. Dan tadi kakak katakan yang terakhir ini adik-adik di bidang olahraga, kita itu memiliki tim futsal adik-adik, namanya Prasmanta Futsal. Tim futsal ini terdiri dari futsal putra dan futsal putri. Bukan hanya putra saja, kita sudah sering sparring, baik itu yang putra maupun yang putri. Kita sparring ketika sebelum PPKM, kita tuh sering sparring, bahkan sampai kita itu terkadang menolak untuk sparring. Dan alhamdulillah ini sangat menyenangkan sekali. Kita punya tim yang begitu solidnya di futsal, dan bahkan saya sendiri juga sebagai pemain di futsal putri. Ini membuat saya tuh bombong lah. Saya tuh benar-benar bahagia di Pramuka dengan adik-adik yang semangat, dan ketika difasilitasi oleh gugus depan, mereka itu semangat dan tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya. Dan doakan saja semoga pandemi segera berakhir
dan PPKM segera dicabut, kita dari Pramuka Semanta akan mengadakan turnamen futsal secara umum. Insya Allah bisa terlaksana. Apakah adik-adik juga suka sepak bola, suka futsal? Silahkan bergabung di tim futsal Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Terbuka secara luas dengan persyaratan sebagai orang yang menyukai pramuka. Nah, kecuali itu juga ada, misalkan adik-adik adalah keluarga peternak misalkan, atau suka berternak, ini pun juga terfasilitasi adik-adik. Atau adik-adik tuh suka menyanyi atau suka tentang seni rupa, ini juga ada SKK-nya. Jadi semua kecakapan itu terfasilitasi di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran. Bagaimana caranya supaya adik-adik bisa mengikuti uji SKK itu? Adik-adik mendaftar ke kakak. Silahkan, apapun, kak saya mau mendaftar uji SKK, silahkan chat ke kakak. Nomor kakak ada di semua grup kelas atau grup pramuka daring setiap kelas, dari kelas 10 sampai kelas 12, nomor kakak ada di situ. Silahkan adik-adik mendaftar, tidak pilih kasih, semuanya diterima untuk mengikuti uji SKK. Apalagi pandemi seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik hanya belajar di rumah, PJJ saja, adik-adik tidak akan punya cerita di SMA. Nah, kalau misalkan adik-adik dalam keadaan pandemi ingin memiliki cerita, ya salah satunya gabung dengan pramuka. Dengan pramuka itu nanti, yang membekas itu malah pramuka adik-adik. Karena mengapa? Karena pelajarannya kan daring. Dalam satu kelas adik-adik belum kenal dengan temannya. Tapi di pramuka adik-adik bisa berkegiatan, bisa menggunakan fasilitas sekolah, kemampuannya terfasilitasi secara gratis, dan adik-adik memiliki teman lintas kelas dan lintas tingkatan. Itu. Dan paling menyenangkan lagi ketika adik-adik itu memiliki potensi dan ada perlombaan, adik-adik diikut sertakan. Ini tidak, peserta lomba ini tidak pilih kasih, kamu dekat dengan kakak, setelah itu kakak ikutkan, tidak, tapi sesuai dengan kemampuan. Pada saat ini gugus depan kita baru persiapan untuk lomba pioneering. Nah, ini ada 2 tim adik-adik, ada tim putra dan tim putri, dan masing-masing tim terdiri dari 6 orang. Dan ini terdiri dari kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 dari DA yang belum purna, dan dari Cada yang belum dilantik. Dan mereka ternyata bisa bekerja sama meskipun kakak beradik, tapi mereka bisa solid. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kita apakah hanya berkegiatan saja? Tidak, adik-adik. Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran ini juga mengembangkan sayap di luar sana, di luar pangkalan, baik di Kuaran Tengaran, di Kuarcap Semarang maupun di Kuarda Jawa Tengah. Pandemi yang begitu banyaknya ini menyebabkan kita harus bergerak. Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial adik-adik. Ketika lebaran kemarin, Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran mengeluarkan 30 anggotanya untuk kegiatan sosial yang terdiri dari ngepam, membantu ngepam yang bekerja sama dengan Saka Bayangkara Tengaran dan kepolisian atau Polsek Tengaran. Setelah itu pembagian takjil, pembagian masker, pembagian sembako. Bahkan sembako itu dulu kita mencari orang-orang yang pernah yang membutuhkan, kita itu sampai 1 hari pembagiannya. Seperti itu kegiatan-kegiatan sosial kita yang kita lakukan. Ketika kita diminta oleh Kuarca pun kita selalu siap untuk berkegiatan. Bahkan untuk prestasi di tahun 2021 ini kita mampu menorehkan prestasi dan dapat merealisasi program gugus depan, yaitu terciptanya Pramuka Garuda di Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran untuk pertama kalinya selama Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran itu berdiri. Di tahun ini kita memiliki Pramuka Garuda, adik-adik. Pramuka Garuda ini kita memang selektif, dan ini memang orang-orang unggulan. Harapannya bisa sesuai dengan kaidah dan esensi dari Pramuka Garuda itu sendiri. Dan kemarin kita juga ikutkan lomba, dan alhamdulillah dengan 3 peserta kita semua dapat nomor. Untuk kejuaraannya juara 1 Pramuka Garuda berprestasi tingkat penegak 1, jadi tergiat 1 atau juara 1 tingkat Kuarcap, dan yang putri menjadi penegak Garuda berprestasi tingkat Kuarcap Semarang,
harapan 2 dan harapan 3. Sedangkan prestasi untuk pembinanya juga alhamdulillah terrealisasi, dan ini kakak sangat bahagia sekali di tahun 2021 ini karena mimpi kakak dari 3 tahun terakhir ini menginginkan pembina, di mana saya pribadi menginginkan untuk bisa lomba di tingkat keluarga bersama-sama dengan penegak, dan alhamdulillah ini terrealisasi adik-adik, dan saya hanya bisa meneteskan air mata sebagai rasa haru dan bersyukurnya saya. Akhirnya saya dengan peserta didik putra bisa maju ke keluarga untuk mengikuti lomba pembina pramuka berprestasi dan penegak Garuda berprestasi. Dari hasilnya memang untuk penegak Garuda berprestasinya kita belum bisa masuk ke juara, tapi alhamdulillah untuk pembina pramuka berprestasi tingkat penegak kita dari gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran bisa membawa piala kejuaraan ke gugus depan sebagai juara 3 tingkat keluarga Jawa Tengah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa, bukan dari kakak pribadi, bukan, tetapi ini adalah pencapaian luar biasa dari kerjasama kompak tim pramuka SMA Negeri 1 Tengaran yang terdiri dari Mabigus, dari Kagudep, dari pembina gugus depan dan pembina satuan, dan adik-adik semua, baik Dewan Ambalan maupun yang anggota Ambalan. Nah adik-adik, pramuka SMA Negeri 1 Tengaran itu memiliki misi yang sangat besar, yaitu membangun karakter peserta didik untuk siap menjadi orang mandiri, kreatif, bermanfaat untuk masa depan. Jadi kami akan berusaha memfasilitasi bakat minat dari adik-adik semuanya yang tergabung dalam pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Jadi lewat pramuka ini nanti harapannya adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan alhamdulillah alumni Dewan Ambalan saat ini sudah ada yang beberapa menjadi orang sukses, khususnya 5 tahun terakhir ini adik-adik. Kalau misalkan tanya sampai tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah kita memiliki alumni-alumni yang luar biasa. Dan untuk 5 tahun ini, dan ini ada, setelah ini nanti ada beberapa cuplikan video tentang testimoni kakak-kakakmu Dewan Ambalan yang sekolah di kedinasan, alumni Dewan Ambalan yang bersekolah melanjutkan di kedinasan ini meliputi dari kepolisian, Tentara Republik Indonesia, maupun STTD, IPDN, dan bahkan SETAN adik-adik. Dan untuk dipersembahkan kepada adik-adik yang ada di rumah, kakak dalam 3 hari terakhir ini berusaha untuk menghubungi kakak-kakak kalian untuk meminta kakak-kakak kalian untuk bertestimoni untuk adik-adik kejujuran kakak-kakak tentang kepramukaan yang bisa menjadi salah satu pengantar mereka, kakak-kakak kalian, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Semoga video yang kakak tampilkan ini nanti dapat menginspirasi adik-adik semua bagaimana pentingnya mempersiapkan masa depan dan mengetahui, memahami bahwa kegiatan pramuka ini bukan hanya sebuah kegiatan wajib sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional, tetapi juga sebagai wadah untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan, membangun karakter, meningkatkan kecakapan, meningkatkan kemampuan baik di semua bidang. Artinya di sini di dalam pramuka kita tidak hanya diajari bagaimana tepuk-tepuk, bernyanyi-nyanyi, tapi kita diajari bagaimana kita bisa berbicara dengan baik, bagaimana kita berpikir dengan baik, dan bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita bicarakan dan kita pikirkan dengan baik, sehingga kita dapat diterima dengan baik di masyarakat juga. Selain untuk meningkatkan kecakapan pada diri sendiri, pramuka SMA Negeri 1 Tengaran juga mempertebal, melahirkan, menciptakan jiwa sosial yang dimiliki oleh adik-adiknya. Jadi kita juga mengajarkan bagaimana memberikan pengertian bahwa keluarga itu penting, baik keluarga yang di rumah maupun keluarga yang ada di pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Adik-adik, demikian tadi perkenalan tentang pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menginspirasi,
Dan kalau adik-adik menginginkan bergabung dengan kegiatan-kegiatan di Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran, dan di mana kegiatan itu bukan hanya sekedar kegiatan pramuka rutinitas seperti pramuka daring seperti ini, tapi adik-adik menginginkan, Kak, saya menginginkan untuk bisa menjadi orang yang bisa berbicara dengan baik di depan umum. Insya Allah di Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran adik-adik bisa itu, karena kita juga akan belajar dengan masternya, dengan orang yang profesional di bidangnya, bagaimana mengajari adik-adik Dewan Ambalan untuk bisa berbicara. Dengan cara bagaimana? Mendatangkan pelatih adik-adik. Atau mungkin adik-adik memiliki permasalahan, Kak, saya itu pemalu, saya itu kalau berbicara di depan orang itu saya itu grogi, Kak. Nah, kalau adik-adik memilih pramuka, tepat adik-adik, karena di pramuka nanti adik-adik akan diajari bagaimana memanajemen diri, mengelola diri, bagaimana berbicara di depan umum supaya tidak takut. Atau adik-adik, Kak, saya itu besok ingin menjadi tentara seperti kakak-kakak yang ada di video misalkan. Adik-adik akan kami siapkan, bukan berarti adik-adik nanti kami akan mengantarkan untuk bisa langsung lulus, tapi kita hanya mempersiapkan karakter adik-adik. Dan semoga nanti lewat pramuka adik-adik bisa belajar berguru kepada kakak-kakakmu yang sekarang sudah sukses di kedinasan maupun sukses di entrepreneur ataupun sukses di bidang lain. Karena gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran sangat hobi adik-adik, sangat hobi mendatangkan kakak-kakak Dewan Ambalan kalian yang bisa menginspirasi adik-adiknya. Jadi harapannya Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran ini bisa memfasilitasi, bisa mewadahi, menjadi tempat sharing bagi adik-adik semua untuk mempersiapkan masa depan, baik dengan pembinanya, baik dengan Dewan Ambalannya, baik dengan teman-teman seangkatannya, ataupun dengan alumni Dewan Ambalan yang sekarang sudah sukses. Demikian adik-adik Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran. Kalau adik-adik ingin bergabung menjadi bantara, menjadi penegak bantara, menjadi Dewan Ambalan, atau ingin lebih dari pramuka, bukan hanya sekedar kegiatan pramuka daring atau kegiatan rutinitas saja, tapi ingin lebih dari itu, silakan adik-adik untuk mendaftar untuk uji kecakapan. Dan kami fasilitasi, kami didik, kami berikan pelatihan, kami berikan keterampilan sebelum adik-adik diujikan atau adik-adik menjadi bagian dari ambalan yang bukan hanya sekedar anggota biasa. Silakan mendaftar, baik bisa mendaftar ke kakak ataupun mendaftar ke 4S. 4S itu adalah 4 serangkai, itu istilah kami adik-adik, yang terdiri dari pradana dan pemangku adat, baik putra maupun putri. Begitu saja adik-adik untuk materi pengenalan Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa segera untuk beraktivitas seperti biasanya, bisa pembelajaran di sekolah dan otomatis bisa berkegiatan pramuka secara nyata, bukan virtual seperti ini. Begitu adik-adik, semoga adik-adik bisa terinspirasi, mau bergabung, dan kakak tunggu di gugus depan bersama dengan kakak-kakak Dewan Ambalan dan pembina yang lain. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Prastowo. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Tengaran. Saya waktu SMA ikut sebagai Dewan Ambalan Surapati Era Kartini dan dulu memiliki jabatan sebagai pemangku adat putra dengan tahun jabatan 2016-2017. Dengan kesuksesan saya yang sekarang, saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yakni Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD di Bekasi. Peranan pramuka sangat penting dikarenakan dapat membentuk mental dan karakter pribadi kita masing-masing, dan saat kita mengikuti dengan serius, itu sangat berkesan dalam hidup kita masing-masing. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dengan Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran, khususnya bergabung dengan Dewan Ambalan, mari bergabung karena dapat membentuk mental, karakter,
dan nantinya memiliki banyak pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup adik-adik. Apabila nanti adik terjun dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari, akan merasakan manfaat yang kita dapat dari saat mengikuti kegiatan pramuka. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat 4. Dulu di SMA, saya adalah anggota dari Dewan Ambalan Suropati Era Kartini tahun 2016-2017 dengan jabatan juru uang. Saya bangga telah menjadi bagian dari kepramukaan, khususnya di Dewan Ambalan Suropati Era Kartini. Dengan pramuka, saya dapat meningkatkan kedisiplinan saya, meningkatkan kepemimpinan saya, dan juga meningkatkan jiwa sosial saya. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan takut untuk berorganisasi, karena dengan organisasi, teman-teman dapat menyiapkan bekal untuk kalian di masa depan. Terima kasih. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Salam pramuka. Saya, Yosi Dwi Novianto, Bintara Polri, tahun 2018, mengucapkan selamat dan semangat kepada Dewan Ambalan periode 2021-2022. Tidak ada amanah yang salah memilih pundaknya. Saya menjadi bukti nyata dengan keseriusan saya berbakti mengabdi kepada negeri, dimulai sejak masih aktif dengan pramuka hingga alhamdulillah sukses bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia. Salam kepada kalian semua. Kalian adalah para tunas-tunas baru harapan bangsa. Selamat mengabdi. Selamat mengabdi. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Baktikan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan. Saya dulu di pramuka menjabat sebagai Pradana Putra tahun 2016-2017. Alhamdulillah saya bisa menggapai cita-cita saya di institusi kepolisian di Korps Brimob Polri yang bertempat di Kompi 2 Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah, dan anggota aktif di pasukan pelopor. Pramuka di sini sangatlah berpengaruh dan berperan bagi saya, bagi kehidupan saya. Saya di pramuka, saya bergabung di pramuka, saya bisa melatih diri saya untuk disiplin, mau bekerja keras, dan tidak acuh kepada orang-orang di sekitar saya, dan bisa menghormati yang lebih tua, dan yang paling utama, bisa menimbulkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi kita bisa mendapatkan ilmu di pramuka, dan kita bisa di pramuka dijadikan sarana untuk belajar, bermain, mengenal satu sama lain, bertambah saudara, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, saya mengajak adik-adik saya untuk bergabung di calon Bantara maupun calon Dewan Ambalan di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran, dan juga alma mater saya di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran. Maka dari itu, adik-adik saya selalu semangat, jangan berputus asa, selalu andalkan Tuhan di setiap langkah kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya utarakan di sini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata maupun kalimat saya yang tidak berkenan di hati kakak maupun di hati adik-adik sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sigit Pradana. Saya Dewan Ambalan tahun 2015-2016, menjabat sebagai bendahara. Setelah saya lulus dari SMA N1 Tengaran, saya melanjutkan kuliah di PKN STAN dan lulus pada tahun 2018.
saya sudah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Bagi saya, menjadi Dewan Ambalan melatih saya untuk membagi waktu, disiplin, dan kreatif. Hal ini sangat berguna ketika saya mengikuti perkuliahan di PKN STAM maupun sekarang ketika sudah terjun di dunia kerja. Pesan saya bagi adik-adik semua, jangan takut untuk berorganisasi, karena ilmunya akan berguna bagi kita semua, dimanapun dan kapanpun. Sekian, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.